Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kali ini saya ingin sekali membahas mengenai masalah praktek paranormal. Yuk kita tanyakan saja sama Ustadz kita. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia. Amin. Alhamdulillah. Langsung ya Ustadz. Nih saya kepingin tanya mengenai paranormal. Ya, ini soalnya kadang-kadang ramalan-ramalan dari orang-orang yang mengaku paranormal ini Ustadz muncul di medsos terus viral. Namun biasanya bukan menolong, malah memperkeruh suasana. Kacau, kacau. Oke. Kalau kita ngomong tentang ramalan-ramalan atau menebak masa depan, ini bisa kita kategorikan menjadi 3 nih. Langsung aja nih ya. Jadi kalau kita udah ngomong tentang menebak masa depan atau meramal masa depan, itu bisa kita bagi menjadi 3. Benar gak? Yang intinya nih, sebelum masuk tiga ini, sebelum ini semua nih, sebelum masuk jenis-jenis, kita ingin mengingatkan dulu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 59. Nah ini dulu nih. Bahwa di tangan Allah lah segala sesuatu pengetahuan tentang yang gaib itu. Dan tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah tentang yang gaib ini. Bahkan di surat Al-An'am 59 itu juga dilanjutkan oleh Allah. Dan Allah mengetahui setiap daun yang jatuh di muka bumi ini, setiap yang ibaratnya itu semut hitam jalan di atas batu hitam malam hari juga Allah tahu semuanya. Ini sebelum kita masuk pembahasan pada 3 jenis ramalan masa depan atau 3 jenis menebak masa depan. Oke? Yang pertama adalah yang disebut dengan firasat imaniyah. Ini adalah firasat imaniyah. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmizi, berhati-hatilah engkau dengan firasat orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu melihat dengan cahayanya Allah. Ini semacam ilham, semacam lintasan pikiran. Sehingga orang-orang tertentu yang diberikan keistimewaan oleh Allah itu, mereka kasyaf, mereka dibukakan sehingga bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan untuk peristiwa tertentu, untuk waktu tertentu. Jadi dia nggak bisa sewaktu-waktu pengen gitu, nggak bisa. Pada kejadian tertentu aja tiba-tiba dapat ilham gitu, untuk peristiwa tertentu, untuk waktu tertentu. Nggak bisa ditanya nggak bisa. Dia cuman aja. Itu namanya firasat orang yang beriman yang diriwayatkan di hadis riwayat Imam Tirmizi. Ini bukan paranormal, ini bukan pedukunan, tapi ini namanya firasat imaniyah, yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah, semacam karomah lah, semacam ilham yang didapatkan untuk bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua adalah kemampuan meramal atau menebak masa depan berdasarkan ilmu pengetahuan. Ini berdasarkan ilmu pengetahuan. Di dalam kelompok ini termasuklah misalnya ramalan cuaca, ramalan terjadi tsunami apa enggak tsunami, mengetahui di satu tempat itu ada kandungan airnya apa enggak, ada mining di dalamnya, ada batu bara apa ada nikel. Ini semua ilmu pengetahuan, benar enggak? Begitu juga untuk mengetahui kapan musim hujan, kapan musim segala macam, itu ilmu pengetahuan. Termasuk di dalam kelompok yang kedua ini adalah kemampuan meramal atau menebak masa depan berdasarkan catatan statistik yang umurnya ribuan tahun. Ini masuk di dalamnya adalah, kalau dalam budaya Cina itu ada yang namanya 12 jenis sio, tahun kelahiran dengan 4 unsur. Itu juga merupakan ilmu pengetahuan. Oke? Itu ada statistik panjang, itu ribuan tahun dalam budaya Cina. Kalau dalam budaya Jawa namanya weton. Ngitung weton tuh, hari baik, bulan baik. Itu juga berdasarkan ilmu statistik, ada hitung-hitungannya. Sehingga diperkirakan orang yang lahir tahun sekian
maka tahun ini akan begini. Tapi bagi mereka yang mempelajari ilmu Sio ini dalam budaya Cina atau ilmu hitungan weton dalam budaya Jawa ini, mereka memahami betul bahwa itu adalah rambu-rambu. Kayak kita nyetir mobil, rambu-rambu, belok kiri, belok kanan, hati-hati ada tanjakan, ada turunan. Tapi orangnya belum tentu mengalami peristiwa itu cuma rambu-rambu aja supaya kita hati-hati dalam berjalan. Buktinya, orang yang lahir persis hari yang sama mempunyai nasib yang berbeda. Benar gak? Jadi itu cuma rambu-rambu aja supaya kita lebih hati-hati. Ini adalah kelompok yang kedua. Kalau kelompok yang pertama adalah menebak masa depan berdasarkan firasat imaniyah. Yang kelompok kedua berdasarkan ilmu pengetahuan. Ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga ini adalah yang menebak masa depan dengan ilmu tenung, ilmu perdukunan. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Inilah yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Siapa-siapa yang datang ke tukang ramal, tukang dukun, tukang tenung, kemudian bertanya tentang nasibnya di masa depan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam. Ini. Kalau yang ini jangan, benar gak? Kenapa jangan? Karena untuk kelompok yang ini, mereka ini menggunakan bantuan dari makhluk gaib untuk mendapatkan berita-berita tersebut. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa dulu itu di langit itu ada jin-jin yang menunggu berita-berita yang mau turun, kemudian dia curi beritanya, lalu diberitakan kepada orang-orang yang melakukan profesi perdukunan ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sekarang udah dijagain itu, siapa-siapa yang mencuri itu akan dikejar dengan anak panah api. Benar ya? Nah, tapi ini tetap berlangsung sehingga mereka memberikan informasi-informasi sedemikian rupa. Nah, kadang-kadang tebakannya tepat juga, tapi kan dapatnya bocoran-bocoran, benar nggak? Jadi kayak gosip gitu, gosip-gosip dikumpul-kumpulin terus dibuat satu rangkaian narasi. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, dengan pengetahuan bahwa ada 3 kelompok ini, kita harus lebih bisa bijaksana dan menilainya. Oke, lanjut Ustadz. Nah, jadi kita udah bicara 3 kan. Ada yang namanya firasat imaniyah. Ada yang namanya meramal masa depan dengan ilmu pengetahuan. Dan ada dengan perdukunan. Kita sekarang balik ke yang nomor 1. Oke, yaitu firasat imaniyah. Dalam kitab Bariqah Mahmudiyah ini disebutkan, kita bisa mendapatkan firasat imaniyah itu apabila kita terus mendekatkan diri kepada Allah, meninggalkan maksiat-maksiat, kemudian melakukan berbagai amalan-amalan soleh, sehingga hati kita ini bersih, hati kita ini jernih, sehingga dia dapat merefleksikan cahaya-cahaya ilahi. Itu sebabnya kita kemudian mempunyai kemampuan untuk melihat yang kasyaf itu, yang di masa depan itu. Tapi nggak bisa kita jadiin bahan tontonan, nggak bisa jadiin profesi, nggak bisa. Karena kita nggak bisa ngatur kapan kita bisa ngelihat kejadian tertentu di waktu tertentu. Dia kayak ilham aja, nanti datang, begitu, benar nggak? Semakin bersih diri kita, semakin bersih hati kita, jiwa kita, maka semakin sering kita bisa melihat dan semakin banyak peristiwa yang bisa kita lihat. Itu sebabnya hal seperti ini, cara meningkatkan kepekaan kita untuk bisa melihat, meramal atau menebak masa depan itu adalah dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke? Untuk yang ilmu kedua, yaitu menebak atau meramal masa depan dengan ilmu pengetahuan, caranya adalah dengan riset. Jadi kita terus mengembangkan ilmu pengetahuan itu, makin kita mendalami ilmu itu, makin kita risetnya makin kuat, makin bagus, maka makin tajam kemampuan kita untuk bisa melihat masa depan. Benar gak? Dan untuk yang ketiga, yang ilmu perdukunan ini, benar gak? Ini juga metodenya hampir sama, yaitu ada melakukan riyadhah, artinya misalnya menahan diri berpuasa, yang ini
berpuasa macam-macam, ada puasa mutih, ada macam-macam teknik untuk mendapatkan kepekaan menangkap berita-berita dari alam, dari makhluk-makhluk gaib yang lain gitu. Jadi ketiganya mempunyai cara-cara yang berbeda-beda. Walaupun kalau kita lihat cara yang pertama tadi mendekatkan diri kepada Allah itu sebagiannya yaitu tapa atau puasa, walaupun syariat puasanya beda ya, muti apa segala macam itu, ada sedikit kesamaan karena memang puasa ini adalah satu metode yang dikenal di semua agama lah, bahkan di praktek yang kita tadi bicarakan. Jadi begitulah kalau kalau dalam ilmu tasawuf, kita ada pegangannya. Ini ada pegangannya nih. Ada dalam kitab Ta'rifat itu disebutkan, bahkan ini Imam Ghazali jelas sekali mengatakan kalau ada orang yang bisa menebak masa depan tepat, kemudian bisa berjalan di atas air, bisa terbang, tapi akhlaknya itu tidak akhlak yang islami, maka dapat dipastikan dia bukanlah orang yang termasuk pada firasat imaniyah, itu bukan juga termasuk ke dalam golongan wali yang dekat dengan Allah. Kadang-kadang bisa tepat, kadang-kadang nggak bisa tepat. Yang orang nomor 3 ini biasanya nanti mereka namanya juga kalau kita baca ya ramalan-ramalan itu kan aja global aja tuh, nanti dia bilang maksud saya ini, maksud ini. Udahlah, kan ada polisi yang nyari, bener gak? Ada tim SAR yang nyari, bener gak? Nah, nanti tentu kita gabung juga dengan yang firasat imaniyah. Kalau kita gabung nih antara firasat imaniyah dengan ilmu pengetahuan, itu keren banget, bener gak? Jadi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan, metode nomor 2, lalu digabung dengan imannya, ini luar biasa sekali, karena Allah mengatakan yarfa'in lahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Mereka-mereka yang beriman dan mempunyai ilmu ini akan diangkat oleh Allah derajatnya. Tapi kalau kita gabungkan antara yang nomor 2 dengan nomor 3, ilmu pengetahuan dengan ilmu perdukunan, ini juga jadi dahsyat juga, benar gak? Karena ada ilmu pengetahuan yang mendasarinya, benar gak? Kemudian dicampur-campur pakai ilmu perdukunan. Yang paling gak asik adalah yang melakukan nomor 3 ilmu perdukunan tapi dibungkus dengan bungkus agama. Ini yang paling gak seru. Jadi seakan-akan dia punya ilmu yang nomor 1, firasat imaniyah, padahal bukan, padahal itu yang nomor 3. Gampang caranya dah. Kalau yang firasat ilmaniyah itu dia nggak bisa ditanya apapun bisa jawab gitu, nggak bisa, karena itu dia tergantung kapan Allah akan memberikan petunjuk firasat padanya. Baik itu ya Fit. Nah, mengenai yang nomor 1 nih, orang-orang yang mendapat cahaya dari keimanan mereka, mendapat firasat, bukankah justru mereka tutup mulut kalau mengetahui sesuatu atau firasat itu agar tidak menimbulkan fitnah, Ustaz? Iya, orang kalau orang yang udah dapat firasat imaniyah itu, kan kita udah bilang tadi kan, yaitu orang-orang yang punya kedekatan dengan Allah, benar gak? Nah, karena dia punya kedekatan dengan Allah, orang ini biasanya nggak mau ngejago, nggak mau kelihatan jadi orang hebat, nggak mau dianggap jadi wali, nggak mau, malah dia malah sedapat mungkin kalau nggak cerita, bener gak? Nah, tapi dalam ilmu tasawuf itu juga ada ilmunya ini. Apabila ada seorang buta mau kejeblos masuk jurang, itulah saatmu untuk bicara, bener gak? Jadi kita diam, tapi pada saat yang diperlukan memang kita harus bicara. Itulah sebabnya Allah menurunkan ilhamnya, firasat imaniyahnya pada kita. Ya itu harus kita bicara, kita nggak boleh diam. Karena kalau kita nggak bicara, kita diam, maka orang buta itu akan jatuh ke dalam jurang. Sehingga Allah bilang, bagaimana sih? Kenanya udah kasih kelebihan pada ente, bener gak? Kok ente diemin sampai orang ngejeblos? Nah, jadi memang kita ada saatnya pada saat kita harus bicara. Tapi bukan untuk menunjukkan bahwa kita orang yang hebat, kita tahu begini begitu, bukan. Tapi kita bicara pada saatnya kita harus bicara. Gitu, Bos. Paham, Ustadz. Ya kita juga bukannya menuduh itikat paranormal ini. Mungkin saja mereka bermaksud baik.
Hanya saja kadang jadi membingungkan buat kita, dan banyak sekali orang-orang yang mempercayai hal-hal gaib gitu, Ustadz. Istilahnya sebenarnya kan perdukunan. Bagaimana caranya agar masyarakat untuk lebih cerdas dalam menyikapi dan mempercayai, terutama praktik penipuan perdukunan, Ustadz? Kan ada 3 ya. Yang pertama firasat imaniyah. Lah ini mah susah ini. Orangnya terbatas. Kalaupun tahu kagak ngomong. Bener gak? Yang paling benar adalah mengembangkan yang nomor 2, yaitu dengan ilmu pengetahuan. Pernah itu gak baca apa tuh komik Tintin? Komik Tintin bener gak? Waktu itu Tintin lagi diikat bener gak sama suku mana tuh, bener gak? Tapi Tintin baca nih bahwa akan terjadi gerhana matahari, bener gak? Lalu Tintin bilang, wahai matahari, tertutuplah engkau. Tahu-tahu beneran ketutup kan? Sehingga orang-orang di sekitar semua kagum, disangkain Tintin emang beneran orang yang bisa nyuruh matahari tutup, bener gak? Padahal ini kan ilmu pengetahuan, bener gak? Nah, begitu juga dengan hal-hal lain. Jadi kalau ilmu pengetahuan ini kita kembangkan, maka kebutuhan kita akan jenis orang nomor 3 ini menjadi berkurang. Bukannya kita nggak percaya tentang yang gaib, kita percaya tentang yang gaib, benar gak? Tapi yang gaib ini ya harus kita pilah-pilah. Bukankah dalam surat Al-An'am ayat 59 tadi Allah telah mengatakan, Allah lah yang mengetahui yang gaib. Pengetahuan Allah tentang yang gaib itu diberikan kepada orang nomor 1, benar gak? Karena mereka melihat dengan cahayanya Allah, sehingga dia tahu apa yang dikasih tahu Allah kepada dia, benar gak? Nah, tapi kalau kita kembangin yang nomor 2 dengan ilmu pengetahuan, ilmu asuransi lah, ngitung aktuaria, benar gak? Ini kan kita ngitung berapa probability orang sakit kanker, berapa probability orang sakit sekian, sehingga kita bisa hitung preminya apa segala macam. Ini kan ilmu pengetahuan. Nah, ini yang harus kita kembangkan. Nah, sehingga kalau itu udah berkembang, maka kebutuhan untuk nomor 3 menjadi berkurang. Tapi kalau nomor 2 ini nggak berkembang, maka kebutuhan orang akan nomor 3 tinggi. Kenapa? Karena orang nomor 1-nya nggak ngomong, bener gak? Lagi pula orang nomor 1 nggak bisa jawab setiap saat ditanya, bener gak? Sedangkan orang nomor 3 biar kata dia kagak ngerti juga dia belagak ngerti aja, bener gak? Jadi toh nggak ada yang bisa memverifikasi juga bener salahnya, bener gak? Jadi insya Allah lah, mudah-mudahan yuk kita tingkatkan ilmu pengetahuan, kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah. Malah orang kadang-kadang ya, ini kadang-kadang ya, orang-orang yang mempunyai kedekatan diri kepada Allah itu kadang-kadang dia malah takut, malah apa itu namanya, bukan takut, apa namanya itu ya, malah takut lah gitu ya. Kalau tahu kelewat banyak, bener gak? Ya, udah cukup Allah tutup, lu gak usah lihat kasih pada. Repot bos, kita kan punya hidup sendiri, punya kehidupan sendiri. Lah kalau kita kelewat banyak tahu tentang kehidupan orang lain kan kita jadi repot hidup kita, bener gak ya? Jadi gitu dah. Udah bismillah lah. Pokoknya kita kembangin ilmu pengetahuan, dekatkan diri pada Allah, sehingga kita kebutuhan akan orang-orang nomor 3 yang perdukunan ini akan semakin berkurang, sehingga kayak kedokteran lah. Kalau kedokteran maju kan kita nggak perlu pakai ilmu-ilmu yang ini kan. Insyaallah. Back to you, Fit. Ustadz, tahun 70-an tuh dulu saya malah baca buku Primbon atau arti-arti mimpi ini. Jadi nomor buntut. Misalnya mimpi lari-lari basah kehujanan. Nah, besok keluar tuh nomornya 18, 15 gitu, Ustadz. Itu ajaib deh. Saya dulu juga waktu kecil, waktu SD ya, suka jalan-jalan di pasar baru. Dulu ada yang namanya undian harapan tuh, ada Toto, Nalo kayak gitu tuh. Terus ada orang yang udah tua yang agak-agak gelok-gelok dikit. Biasanya dia itu yang disuruh suka ditanyain tuh, nyari kode buntut istilahnya tuh. Nah, kita mikir, kalau dia tahu kenapa dia kagak dia aja yang beli, bener gak? Lah kenapa dia mesti ngasih tahu orang? Mending dia aja yang beli sendirian biar dia menang, bener gak? Ini jadi kadang-kadang kita la ilaha illallah. Jadi saya ingatlah ceritanya ini gara-gara zaman dulu ya, undian harapan, Toto, Nalo. Ada sampai-sampai waktu itu Bing Slamet bikin film namanya Bing Slamet Dukun Palsu. itu saking sindirannya Bing Slamet kepada praktek perdukunan yang ada. Bahwa kerjasama dengan makhluk gaib itu ada, iya kita tahu.
bahwa makhluk gaib itu dengan kegaibannya bisa mencari informasi sana sini, iya juga. Tapi kan kita bisa juga pakai teknologi, ada Google sekarang, benar nggak? Nah, kan dulu kan nggak ada Google, karena nggak ada Google maka timbullah kebutuhan untuk mengetahui apa kabar ya saudara kita yang lagi di sono. Nah, dia pakai ilmu sesama makhluk gaib tuh, dia minta tolong cari informasi itu, benar nggak? Nah sekarang ada Google, benar nggak? Ada video call, benar nggak? Jadi makin maju ilmu pengetahuan, makin berkurang kebutuhan kita akan hal-hal yang perdukunan dan sebagainya itu. Back to you, Fit. Ustaz udah kehabisan kata-kata. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Ustadz, terima kasih atas tausiahnya. Semoga kita semakin cerdas dan selalu mengikuti syariat Islam, jauh-jauh dari perbuatan syirik, hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Insya Allah ketemu lagi next episode, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.